Hey yo, what's up? Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renanda Rahman. Saya berasal dari Prodi Budidaya Perairan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai kriopreservasi. Sebelum saya menjelaskan secara lanjut mengenai kriopreservasi, saya akan menjelaskan dulu pengertian atau maksud dari kriopreservasi itu sendiri. Kriopreservasi merupakan salah satu cara kita menjaga informasi genetik. Informasi genetik berarti sperma atau sel telur secara buatan. Nah, kriopreservasi ini sendiri telah banyak dilakukan pada mamalia, pada unggas, bahkan pada manusia sendiri sudah dilakukan. Tetapi karena saya berasal dari jurusan budidaya perairan, maka saya akan menjelaskan teknik kriopreservasi ini pada budidaya perairan atau aquaculture. Nah, untuk menyimpan informasi genetik secara buatan pada budidaya perairan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menggunakan chill storage, yang kedua adalah cryopreservation. Nah, yang pertama chill storage itu kita menyimpan informasi buatan baik itu sperma atau sel telur dengan menggunakan seperti suhu kulkas, di mana itu suhunya 4 derajat Celcius. Nah, sedangkan cryopreservasi ini kita menggunakan atau menyimpan informasi secara buatan dengan suhu minus 196 derajat Celcius, di mana untuk mendapatkan suhu ini tersebut kita tidak mungkin menggunakan kulkas. Nah, kita akan menggunakan nitrogen cair. Teknologi kriopreservasi ini sendiri atau penyimpanan pada temperatur rendah ini sendiri telah dikembangkan secara ekstensif untuk tujuan memperpanjang kemampuan gamet. Secara teori, pada temperatur sangat rendah seperti pada nitrogen cair minus 196 derajat Celcius, semua aktivitas biologi berhenti. Di sini berhenti bukan berarti mati. Jadi tujuan kita adalah menidurkan sementara sel-sel tersebut sampai kita mengaktifkannya kembali. Lalu pada penelitian Chao dan Liao pada tahun 2001, bahwa penyimpanan pada temperatur di bawah minus 130 derajat sudah dapat mempertahankan stabilitas sel. Nah, jadi menurut Chao dan Liao ini, bukan hanya minus 190 derajat, tetapi ketika suhu minus 130 derajat Celcius saja sudah cukup untuk kita mempertahankan stabilitas sel untuk waktu yang berabad-abad. Untuk sejarahnya, pengawatan gamet sendiri, khususnya spermatozoa atau sperma, sudah dimulai sekitar 50 tahun lalu dan sudah dikerjakan pada lebih dari 230 spesies organisme akuatik. Ini dikatakan oleh Dong et al. 2007. Untuk ikan-ikan sendiri yang telah dilakukan kriopreservasi ini adalah seperti ikan salmonid atau jenis-jenis ikan salmon, ikan carp, ikan lele, dan ikan tilapia. Nah, lalu gimana sih proses kita untuk melakukan kriopreservasi ini? Nah, untuk proses kriopreservasi sperma itu pertama meliputi antara lain koleksi dan pengenceran sperma dengan menggunakan bahan pengencer atau extender. Kenapa sih kita perlu mengencerkan? Karena sel-sel tersebut jika tidak kita encerkan, maka dia terlalu rapat, sehingga tujuan kita mengencerkan adalah agar sel-sel tersebut menjadi renggang. Kemudian kita menggunakan penambahan bahan pengawet atau krioprotektan. Apa sih krioprotektan itu? Nah, krioprotektan ini adalah bahan yang ditambahkan, di mana tujuannya adalah ketika kita menurunkan ketika kita menurunkan suhu dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, ketika suhu dingin tersebut, jadi ketika kita tambahkan krioprotektan, dinginnya tersebut tidak merusak sel. Itu tujuan kita menambahkan krioprotektan. Salah satu bahan sederhana krioprotektan adalah gula. Lalu proses selanjutnya adalah pengepakan gamet pada wadah penyimpanan atau filling. Lalu kita melakukan ekuilibrasi dan
Lalu kita melakukan penyimpanan pada nitrogen cair. A properly maintained frozen cell stock is an important part of cell culture. It gives you the opportunity to go back to early passage cells or thaw more cells as needed. In preparation for freezing, be sure to label each vial with cell type, passage number, and date using a permanent marker. You will need pre-chilled freezing medium and Mr. Frosty container filled with isopropanol. The general freezing method is the same for suspension and adherent cells, except that adherent cells need to be removed from the culture plates before starting the freezing procedure. First, the conditioned media is aspirated off and discarded. The attached cells are washed with PBS. Then, triple is added to dissociate the culture and detach the cells from the flask. If needed, the flask can be tapped to dislodge and break up cell clumps. Cells from multiple plates should be collected into 1 or 2 15-milliliter centrifuge tubes. Add medium to the cells. Mix gently and transfer to a centrifuge tube. No inactivation is necessary when using triple. Take a small sample for cell counting. Make sure your tubes are balanced in the centrifuge. Spin down the cells to form a pellet. While the cells are spinning, count the sample for total cell number and percent viability. The Countess automated cell counter can be used for a fast and accurate reading. Make sure the percent viability is greater than 90%. Only healthy cells should be frozen. Optimal cell concentration for freezing varies by cell type. Also, calculate the volume of freezing medium you'll need based on the number of cells and concentration for each vial. Once the centrifuge completely stops, remove the tubes. Return to the hood and clean with ethanol. Remove and discard the medium, paying close attention not to disturb the cell pellet. Resuspend the pellet in the correct volume of cold freezing medium for optimal cell density for freezing. Triturate the cells for a single cell suspension. Transfer approximately 1 milliliter of cell solution into each cryovial. If you have a large volume, resuspend the cells frequently so they're homogeneous. Use the Mr. Frosty container or similar device to ensure the cell solution decreases in temperature by 1 degree Celsius each minute. Slow, regulated freezing minimizes cell damage. After freezing overnight at -80 degrees Celsius, the cells are frozen and ready for permanent storage in a liquid nitrogen tank. Always wear the appropriate protective equipment and handle liquid nitrogen carefully. Do not attempt to handle liquid nitrogen until you read and fully understand the potential hazards, their consequences, and the related safety precautions. When transferring cryovials, don't let the cell solution begin thawing. You risk decreasing cell viability. Freezing is a very stressful process for the cells. Make sure every step is performed quickly and carefully under optimal conditions of temperature, medium formulation, and freezing density.
Nah, setelah proses itu selesai, ketika kita ingin menggunakan kembali, kita akan melakukan pengenceran kembali atau istilahnya disebut dengan towing. Always wear basic PPE and review the MSDS for safety information. DMSO and cell culture freezing medium is toxic. Thawing cells is a very stressful process for them to endure. To aid your cell's survival, perform each step quickly and under optimal conditions such as temperature, medium formulation, and seeding density. Clean and set up the cell culture hood before you remove the cells from liquid nitrogen storage. You will need 10 milliliters of pre-warmed medium and a cell culture flask. This protocol is the same for cells thawed into a suspension flask, but the flask used will be different. Be careful working with liquid nitrogen. Ask the safety team at your institute if you're unsure what your PPE requirements are or how to safely work with liquid nitrogen. Working quickly so that no cells thaw while they're out of the liquid nitrogen storage tank, pull the vial of cells you need and place in a cup of dry ice to keep them cold in transit to the water bath. The vial of cells should be thawed in a 37 degrees Celsius water bath quickly. Be careful not to submerge the vial, as this increases the risk for contamination. Remove the vial from the water bath when a small chunk of ice remains inside. The ice chunk will melt as you move it to the cell culture hood. Wipe the vial with ethanol before placing it in the hood. Working quickly, use a small pipette to transfer the contents of the vial to a 15 milliliter centrifuge tube. Very carefully, add 10 milliliters pre-warmed cell culture medium to the tube. Start drop by drop, then gradually increase your rate in order to avoid osmotic shock. Spinning the cells in the centrifuge allows removal of the freezing medium that contains DMSO. The speed and time may vary based on the cell type. Some cell lines are too delicate to spin, so this step could be skipped in certain cases. Follow the instruction of your laboratory manager if your cells are very delicate. Discard the medium by pouring, pipetting, or using a vacuum. Be careful not to disturb the cell pellet. Resuspend cells in appropriate volume, usually 10 milliliters of complete pre-warmed medium. Medium volume, flask size, and number of flasks plated will depend on the cell number frozen in the vial and the optimal seeding density for the cells. Sometimes a viable cell count is required in order to determine the number of flasks and media volume to be used. With a north-south, east-west rocking motion to ensure even distribution of the cells and solution. Usually, cells are checked a few hours later or the next day for good adhesion, if adherent, and proper morphology. Nah, untuk selanjutnya, dalam metode pengawetan genetik ini, dalam pengambilan sperma, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Antara lain adalah sifat-sifat fisik dan kimia bahan pengencer. Itu perlu kita ketahui. Nah, untuk mengetahuinya mungkin kita akan mengkaji beberapa jurnal penelitian yang pernah dilakukan, sehingga kita bisa mengetahui pengencer apa sih yang terbaik untuk menjaga kualitas sperma. Lalu berapa suhu terbaik, cahaya, pH, tekanan, osmotik, elektrolit dan non-elektrolit. Nah, semua faktor-faktor ini bisa kita cari di jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, agar kita mengetahui berapa sih suhu terbaik, berapa sih
pH terbaik atau tekanan osmotiknya berapa sih yang terbaik agar untuk menjaga sperma yang kita gunakan tetap baik. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah apa sih manfaat kita melakukan pengiriman materi genetik ini secara buatan. Kenapa tidak mengirim induk saja? Nah, ini yang akan saya bahas. Jika kita hitung-hitung secara ekonomi, maka biayanya akan lebih murah mungkin dengan pengiriman induk langsung. Akan tetapi jika kita menghitung secara efisien secara kedepannya, maka akan lebih menguntungkan kita menggunakan penyimpanan materi genetik. Kenapa? Karena jika kita mengirimkan langsung induknya untuk pemijahan, itu akan beresiko. Pertama, bisa saja induknya stres di perjalanan, sehingga itu menurunkan kualitas sperma ikan ketika dipijakan. Bahkan tidak hanya menurunkan kualitas, mungkin di perjalanan bisa saja ikan tersebut mati. Yang kedua, biasanya ketika ingin mengirim indukan, maka akan sulit di prosedur karantina. Apakah kita udah punya sertifikat karantina dan sebagainya, sehingga ada perlu prosedur yang harus dipersiapkan. Belum lagi masalah induk ikan tersebut, apakah induk ikan tersebut penyakit atau tidak, sehingga ketika sampai kita pelihara tersebut, ikan tersebut langsung mati. Nah, jika kita menggunakan pengawetan sperma, ini akan lebih simpel karena kita hanya mengirimkan spermanya saja. Dan ketika sampai, kualitas spermanya juga tetap terjaga. Karena apa? Karena sel tersebut yang kita kirim tersebut tidak mati, akan tetapi kita hanya menonaktifkan sementara. Hanya saja yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menggunakan sperma buatan ini atau membeli sperma buatan ini, kita harus mengetahui tempat yang kita beli itu seperti apa. Apakah punya lisensi yang bagus, apakah tidak. Apakah induk yang digunakan untuk mengambil sperma itu induk yang berkualitas apa tidak. Jadi saya rasa sampai sini saja video saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.